guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rizkyatu Fitriani dengan NIM 221220048. Saya dari Fisika 5B dan hobi saya adalah menari. Ini saya akan menceritakan tentang hubungan Islam dan sains di masa yang akan mendatang, serta sejauh mana sains terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika mendengar kata sains dan agama, apakah yang kalian pikirkan? Ya, sains dan agama merupakan suatu hal yang berbeda, tapi saling berkaitan satu sama lainnya. Di mana sains merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, penelitian, eksperimen, maupun penalaran rasional. Sedangkan Islam merupakan agama yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam Islam, sains bukanlah suatu yang terpisah dari agama, tetapi bagian dari upaya manusia untuk memahami alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan juga dianggap sebagai sarana untuk memperkuat keimanan, membawa manfaat bagi kehidupan manusia, dan menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta. Hubungan sains dan agama kemungkinan akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, dipengaruhi oleh pandangan-pandangan baru, pemahaman tentang realitas yang lebih mendalam, dan beberapa faktor lainnya. Berikut merupakan beberapa kemungkinan arah Islam dan sains di masa yang akan mendatang. Yang pertama adalah dialog dan kolaborasi yang kuat, di mana sains dan agama mungkin akan semakin berdialog untuk saling memahami satu sama lainnya, terutama dalam hal isu-isu etika seperti bioteknologi, kecerdasan buatan atau AI, dan perubahan iklim. Kedua bidang ini saling melengkapi satu sama lain. Sains memberikan penjelasan objektif dan agama memberikan perspektif moral. Dan kemudian para tokoh dan ilmuwan agama bisa saling bekerja sama dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, dan di mana pemahaman sains tentang alam dapat mendukung ajaran agama yang menghargai tentang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, terdapat integrasi nilai spiritual dalam sains, di mana kemajuan sains di masa depan, terutama di bidang seperti neuroscience dan psikologi, mungkin akan membawa fokus lebih besar pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Hal ini dapat mendorong pendekatan ilmiah yang lebih holistik dan menyadari spiritualitas. Hal ini bisa mendorong pendekatan ilmiah yang lebih holistik dan menyadarkan bahwa manusia bukan hanya entitas fisik, tetapi juga memiliki aspek non material. Ilmu tentang kesadaran, misalnya, bisa memperdalam pemahaman tentang pengalaman spiritual dan sebelumnya lebih mendekatkan dengan wilayah agama. Ketiga, ada pembentukan pemahaman kemanusiaan yang lebih luas, di mana sains dan agama sama-sama dapat memberikan kontribusi yang penting dalam menjawab pertanyaan besar tentang asal-usul kehidupan, alam semesta, dan arti hidup. Penggabungan ini dapat menciptakan perspektif yang lebih komprehensif bagi masyarakat untuk memahami eksistensi manusia. Selanjutnya, teori-teori ilmiah yang semakin maju, seperti teori multiverse atau teori fisika partikel tingkat lanjut, bisa saja membuka ruang bagi refleksi teologis tentang sifat Tuhan atau makna dari eksistensi. Pandangan ini juga membutuhkan sikap terbuka dari kedua belah pihak yang memungkinkan keduanya menyumbang ke dalam pencarian manusia akan makna dan kemajuan yang beretika. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sejauh mana sains terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim, di mana dalam kitab tersebut terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena dan prinsip-prinsip ilmiah. Meskipun Al-Quran bukan sains, tetapi isinya memberikan petunjuk dan dorongan untuk memahami alam semesta yang seringkali sejalan dengan penemuan ilmiah modern. Beberapa konsep dalam Al-Quran yang dianggap berkaitan dengan sains diantaranya yaitu yang pertama ada asal-usul alam semesta, yang kedua ada siklus air dan proses hujan, ketiga yaitu penciptaan manusia, yang keempat ada sistem tata surya dan orbit benda langit, yang kelima pentingnya gunung dalam stabilitas bumi, keenam ada kehidupan dalam lautan, ketujuh ada pasangan dan makhluknya, yang kedelapan ada proses fotosintesis, dan ada konsep waktu dan relativitas,
Yang ke-10 ada dorongan untuk menuntut ilmu. Ya, setelah mengetahui sejauh mana sains terkandung dalam Al-Quran, kita dapat mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu terkandung sangat banyak sekali petunjuk-petunjuk berisi dorongan untuk memahami alam semesta, proses penciptaan alam semesta, dan di mana konsep tersebut sejalan dengan penelitian tentang alam semesta yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.